Dokter Maki, dokter kalau dipanggil sama DPR mau datang apa mau buang body kan bukan urusan kita lagi sekarang, sorry ya. Gitu. Wah, kita sangat senang sekali dengan dan sebetulnya kami merindukan gitu untuk bisa bersinergi lagi. Karena apa? Karena semenjak Undang-Undang Kesehatan disahkan ya memang agak sedikit lah kami seperti diabaikan. Saya bilang diabaikan karena memang kita perlu melihat bahwa selama pemerintahan dan lain-lain ini IDI akhirnya yang tadinya kami di COVID berjuang juga membantu pemerintah mati-matian, bahkan banyak anggota kami yang meninggal. Tapi setelah Undang-Undang Kesehatan ini kok kami jadinya ditelantarkan gitu. Dan saya berharap dengan kami dipanggil ini menjadi output yang akan lebih bagus lagi dengan sinergi bahwa memang IDI ini masih ada dan masih penting. Kami ini sudah lama dari 1950 berdiri itu sudah ikut membangun bangsa. Jadi kalau misalnya dengan hanya karena ada beberapa isu atau apa kita diabaikan, kasihan. Dokter Maki merasa tidak kalau kewenangan diamputasi? Oh iya. Oleh Omnibus Law ini? Pasti, saya sangat merasa sekali. Seperti apa contohnya? Ya, pada prinsipnya kami itu berjuang untuk bisa bagaimana seluruh anggota ini dalam pembinaan. Tadi kalau Kang Maman bilang kalau ada anggota itu jangan dibela gitu kan. Sebetulnya dalam pembinaan ini adalah bagian preventif kami, membina terus menerus. Dan juga kami juga sangat sadar bahwa anggota-anggota kami yang melanggar terkait dengan etika dan integritas profesi, tidak ada sedikit pun yang mungkin kita akan bela gitu kan. Dalam hal ini memang sudah sangat jelas. Ya, kami juga punya badan hukumnya di IDI dan seluruh cabang. Bahkan hubungan yang sangat erat antar profesi ini juga bisa saling mendukung dan saling mengingatkan. Nah, proses dari undang-undang yang ada saat ini, ya kami bukan hanya masalah kita diabaikan gitu ya. Kami juga untuk mempunyai kekuatan untuk bisa mengawasi anggota-anggota kami juga sangat melemah dalam tanda kutip. Kita berharap anggota ini juga punya integritas di profesi. Dok, sejak Omnibus Law Kesehatan ditetapkan, pernah dipanggil sama DPR? Atau ngobrol sama Kemenkes deh setidaknya? Saya pikir ada mungkin di beberapa komisi, tapi terkait dengan isu-isu. Dan ini sebetulnya membuktikan bahwa pemerintah ini sebetulnya butuh ini gitu. Hanya saja butuh ini hanya butuh hadir atau butuh sustain untuk bisa saling berkolaborasi gitu. Nah Mbak Anissa, artinya kita mumpung ada Kang Maman ya kan, Kang Maman bisa menjadi mediator untuk duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana nih si Undang-Undang Kesehatan ini untuk kita dan sebagainya ya kan. Artinya bukan hanya untuk dalam tanda kutip kalangan terbatas Mbak Anissa. Karena kami pada saat mengawal, pada saat di kantor staf presiden kita juga mengawal undang-undang kesehatan tersebut. Bagaimana dalam tanda kutip banyak rekan-rekan sahabat kita termasuk juga Ikatan Bidan Indonesia juga sama bersuara seperti yang disampaikan oleh Dokter Maki. Organisasi profesi semua. Termasuk juga teman-teman psikolog ya. Saya setuju sekali organisasi profesi. Nah, mumpung hari ini dan di interupsi program yang luar biasa ini, ayo dalam tanda kutip Kemenkes jangan sebagai apa ya, pemerintah yang powerful ya ataupun yang sebagainya, tapi ayo rangkul semua pihak dan jika memang ada celah di Undang-Undang Kesehatan tidak malu untuk kita merevisi bareng-bareng ya kan atau sebagainya. Ya, saya sebagai wakil ketua fraksi di DPR RI tentu ada kesempatan nanti ngomong di Badan Musyawarah Pimpinan untuk menjadikan ini isu strategis di mana nanti IDI betul-betul harus kita undang, tentu lewat Komisi 9. Seperti itu. Saya anggota Badan Kajian MPR juga, di mana isu-isu kesehatan akan menjadi prioritas di tengah banyak kasus-kasus kekerasan seksual. Tetapi saya ingin mengajak semuanya bahwa ini persoalan-persoalan yang sangat serius, di mana predator berkedok profesional itu sudah menghantui kenyamanan masyarakat untuk betul-betul mendapatkan rasa aman dan nyaman, terutama di bidang kesehatan. Maka kita punya konsen yang lebih serius tentang dukungan terhadap korban. Itu harus menjadi catatan juga. Bagaimana negara hadir baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Karena betul tadi Mbak Nisa pernah bilang bahwa bagaimana anak-anak yang mengalami traumatis berkepanjangan. Dan kemungkinan apalagi kalau dia menjadi korban kekerasan seksual, dia akan berubah malah jadi predator dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Termasuk perlu ada sistem pelaporan yang aman, cepat, responsif, terutama di fasilitas kesehatan. Jadi jangan ada pelaporan, nunggu dulu lalu pasang CCTV, baru ketahuan dan lain sebagainya. Menunggu predator itu nanti melakukan kekerasan berulang-ulang. Ingat,
kejahatan yang diketemukan itu sebenarnya telah melakukan kejahatan sebelumnya. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu dia bilang, mohon maaf ini pertama kali, itu bohong. Pasti ada kejahatan sebelumnya, cuman apesnya ketahuannya itu kejahatan keberapa kalinya. Maka kami punya komitmen di DPR bahwa kita akan kembali mengundang ID dan isu tentang kekerasan seksual ini menjadi persoalan yang serius. Walaupun terima kasih Dr. Eva, masukannya bahwa ini adalah soal minimnya tenaga medis, kurangnya salary dan lain sebagainya termasuk banyak hal. Ini menjadi faktor yang begitu kompleks untuk persoalan ini. Tetapi mari kita selamatkan warga negara, terutama perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Silakan Dr. Eva. Yang mengerti dokter itu adalah dokter sendiri, peer groupnya. Tidak mungkin seorang jaksa tahu sedetil tentang seorang dokter. Itulah pentingnya peran ID di sini. Seorang dokter itu adalah yang dianggap orang yang pintar dan beruang. Dia bisa mengakali hukum. Dia bisa mengakali siapa saja. Jadi pentingnya ID dalam mengawasi anggotanya ini dan menghukum. Dulu kami punya namanya MKEK, Majelis Etik. Ada MKDKI. MKDKI ini isinya ada ahli hukum, ada ahli kedokteran. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan secara hukum bisa dinilai oleh ahli hukum di sana. Ketika dia melakukan kesalahan sebagai dokter itu terlihat di sana. Jadi saya tidak bisa mengelak. Ini kalau megang payudara itu boleh kok. Saya tidak bisa berbohong karena di situ ada ahlinya. Dan ketika saya mau dibantu, itu kan dokter nanti dibela sama dokter. Ada ahli hukum yang bilang ini pelanggaran, ini masuk kasus ranah pidana. Nah, MKDKI inilah yang menganalisa bahwa dokter ini bersalah secara hukum atau tidak, dan ini bisa dilaporkan ke kepolisian. Jadi pentingnya ID yang mengawasi anggotanya. Jadi saya mohon dikembalikan lagi rekomendasi ID ini yang mengawasi anggotanya. Nggak mungkin sistem Kemenkes yang mengawasi dokter. Makanya sekarang banyak dokter-dokter palsu. Dia bukan dokter, tapi ngakunya dokter. Karena apa? Terutama dokter kecantikan ya? Terutama dokter kecantikan. Karena gini, kalau dokter itu siapa ya? Lulusan mana? Nah kita akan lapor di ID kan, ID akan ngecek, oh ini bukan, kakaknya akan ngecek. Tapi kalau Kemenkes sistem, saya kalau mau jadi ngurus SSP ya udah ke Kemenkes sistem. Ini, udah kirim data. Emang dia datang ke tempat praktek saya. Dr. Eva punten, tapi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa provider hari ini atau regulator hari ini tetap ranahnya di Kemenkes. Yeah. Artinya di sini butuh secara sama tim. Yeah. Seperti dulu tuh kita tim. Jadi SIP itu yang ngeluarin tetap Kemenkes. Betul. Cuma rekomendasinya dari ID. ID akan memberitahu orang ini layak secara akal sehat. Hari ini orang ini kompeten dalam bidangnya, orang ini sudah melakukan update, orang ini layak untuk. Jadi karena gini, hanya ID yang tahu, teman-teman sejawatnya, bahwa pasien ini dulu dia sehat, sekarang sakit jiwa. Kan orang nggak selamanya gitu pakai Pak Kang Maman, ya kan? Temennya yang tahu, bukan sistem yang tahu. Artinya seperti yang sudah disampaikan Kang Maman tadi, bahwa pembenahan di seluruh sektor itu harus kita benahi, betul, ya kan? Tidak hanya ID yang harus powerful kembali. Bukan tapi bagian. Ya bagian ya dari yang mendukung Kemenkes ya kan. Tapi ada juga loh konsil ya kan. Belum lagi ke organisasi profesi lainnya. Dan di sini mungkin kalau catatan saya nggak tahu nih sehati sekali ya dengan Kang Maman. Bahwa sangat setuju kalau hari ini kita dorong pemerintah. Kementerian PPA, KPAI, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Sosial karena melayani pelayanan. Artinya penegakan hukum secara tegas harus kita dorong. Penegakan hukum secara tegas, pengawasan yang penguatan regulasi dan etika profesi harus kita dukung. Termasuk juga reformasi sistem pengawasan dan pelaporan, dukung sekali luar biasa. Termasuk juga edukasi pencegahan, bagaimana para yang namanya pasien berani untuk talk kepada itu yang penting. Regulasi yang jelas, pasien paham haknya sebagai pasien seperti apa dan tidak termasuk ada relasi. Termasuk pelindungan dan pemulihan Mbak Anissa. Kami mohon sekali karena korban. Mohon maaf sekali karena teman-teman juga tahu sekali kita mengalami kekerasan seksual, pemulihannya seumur hidup. Oke, baik terima kasih atas diskusinya yang semoga menginspirasi hari ini. Anissa Dasuki pamit, sampai jumpa.